Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our teaching learning today. And good morning everyone. How are you today? May Allah always blessing us and we are always healthy. And for the first, I would like to describe about the basic competence that we call kompetensi dasar. The first, menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK, dan MAK. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK, dan MAK. Okay, then after we are studying this chapter, you will be able to. The first is repeat the words with the correct pronunciation, and the second compare how lyric in English and bahasa Indonesia are written, and the third is analyze part of song, and the last is read aloud. And today we are going to learn about song, and let's begin our teaching learning today by listening the song with the title is Make You Mine by Public, that taken from YouTube. I will call you darling, Then everything will be okay, cause know that I am yours and you are mine. it doesn't matter anyway in the Night will take Okay, let's move to the after we are here about the song, I have some question for you. The first is, do you ever hear about this song? And the second, can you sing an English song? And the last, it's easy or not for you sing that song? When you easy for sing an English song, it's mean that you can learn foreign language through song. You can enjoy for fun for learning English. And at the end of the session, you are supposed to be able to analyze about the song between an English song and the Indonesian song. Jadi di sini setelah kalian mendengarkan lagu yang tadi telah diputar, saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar lagu tersebut? Pasti kalian sudah sering mendengarkan ya, karena di sosial media sudah banyak banget lagu itu diputar. Dan kemudian, apakah kalian bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris? Oh, pasti kalian pasti sudah biasa menyanyikan lagu berbahasa Inggris karena hobi kalian pasti ada yang memiliki hobi mendengarkan lagu. Dan apakah menurut kalian itu menyanyikan lagu bahasa Inggris itu mudah atau susah? Nah, ketika kalian merasa menyanyikan lagu bahasa Inggris mah mudah karena saya sudah biasa mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Nah, itu artinya kalian bisa merasa enjoy dan merasa senang ketika belajar bahasa Inggris. Dan di akhir pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menganalisis bagian-bagian dari lagu. Ada dua lagu yang harus kalian analisis. Yang pertama itu lagu yang berbahasa Inggris, dan yang kedua lagu yang berbahasa Indonesia. Let's move to the material about the song. Students are demanded to be able to understand about the definition of song, the social function of song, and the third generic structure of song, and the last is language feature of song. And now I would like to discuss about song. The definition of song. A song is a poem that is pronounced according to a certain tune, rhythm, time, and melody to form harmony. The song is often also referred
song, which means that composition of tune or sound are in the sequence, combination, and temporal relationship, usually accompanied by musical instruments to produce musical composition that we have composition and perfect using rhythm. Nah, jadi yang dimaksud dengan lagu itu adalah syair yang dinyanyikan melalui sebuah nada, irama, dan melodi untuk membentuk sebuah harmoni. Jadi lagu itu bisa dikomposisikan sebagai irama atau suara yang dikombinasikan dan temporal menjadi hubungan yang baik melalui sebuah instrumen agar kita sebagai pendengar bisa menikmati lagu tersebut dengan baik. Next to the material about social function of song. The first is to entertain the listener. Jadi tujuan dari atau social function dari lagu itu adalah untuk menghibur si pendengar. Ketika kalian merasa senang ataupun sedih ataupun galau, terutama galau, pasti kalian biasanya mendengarkan lagu di tempat yang hening. Jadi kalian bisa merasa terhibur. The second is to teach moral value through the lyric of the song. Jadi di sini tujuan dari lagu itu adalah untuk memberikan nilai sosial bagi si pendengar melalui lirik lagu tersebut. And the third is to provide a way of managing the relationship between our public and private emotional. Jadi di sini tujuan dari lagu tersebut yaitu untuk sebagai cara untuk menghubungkan hubungan antara si pencipta lagu dengan pribadi kita masing-masing. Dan the fourth is to express personal feeling and cultural value. Jadi di sini sebagai mengekspresikan personal feeling dari si penciptanya dan beberapa nilai-nilai moral. Dan the last, to give someone to not only share their emotion with the others, but also to have an emotional connection that just can't be experienced in any other way. Jadi di sini maksudnya itu untuk memberikan seseorang tidak hanya membagikan emosi dari si penciptanya dengan si pendengarnya, tetapi juga memiliki hubungan koneksi emosional yang tidak bisa disampaikan dengan cara yang lain. Let's move to the generic structure of the song. The first is song title. The song title are essential to remind people of the song. That's why listeners often hear the title repeated in the lyric. Nah, di sini yang pertama itu adalah generic structure-nya song title. Jadi judul lagu. Judul lagu itu adalah yang paling inti untuk mengingat orang-orang mengingat lagu tersebut, di mana si pendengar itu akan mudah mengingat bahwa karena lirik lagu itu atau judulnya itu diulang-ulang di lagunya atau di lirik lagunya. In this case, the title is Make You Mine. Jadi sebagai contoh, tadi kan kita sudah mendengarkan lagu yang telah diputar, yaitu judulnya tentang Make You Mine. Nah, the second is verse. A verse is a group of lines of words telling a story that the singer wants to convey, and it also direct the listeners to the message of the song. Maksudnya verse di sini adalah grup atau bait dari kata-kata awal sebuah lagu yang menceritakan sebuah cerita yang ingin si penyanyi itu sampaikan. Nah, langsung si pendengarnya mengerti apa sih pesan moral yang ingin disampaikan oleh si pencipta lagu dan penyanyinya. In this case, the example of verse is
lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan verse itu? Ini ada di slide-nya. Is chorus. Chorus is a lyric of song repeated several times which means that the listener easily remember the part. Jadi di sini chorus itu adalah lirik lagu yang diulang-ulang beberapa kali sehingga si pendengarnya itu mudah mengingat bagian lagu tersebut. Jadi kalau dengan kata lain bisa dengan disebut dengan refrain. Jadi di mana lirik lagunya diulang-ulang beberapa kali. Jadi si pendengar akan mudah mengingat lagu tersebut. In this case, ini kalian bisa contohnya, kalian bisa membacanya di slide ya. Dan the last is outro or coda. Coda means tail in Italian, and as a tail, this part is an additional element to add a good ending to the song. Jadi yang dimaksud dengan coda itu adalah ending dari sebuah lagu. Jadi elemen tambahan yang membuat lagu tersebut menjadi lebih indah atau lebih bagus. In this case, bisa kalian baca lagi, ini adalah contoh dari coda atau ekor dari sebuah lagu. And then the language feature about the song. The first is imagery. Imagery describe about feelings and emotion. Jadi di sini language feature-nya atau ciri kebahasaannya yang pertama itu adalah imagery. Di sini imagery itu adalah mendeskripsikan feeling dan emosi dari si pencipta lagunya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan pencipta lagunya? Lagu kan biasanya ada yang bertema sedih, ada yang bertema bahagia, ada yang bertema perjuangan, dan banyak lagi tema-tema yang lainnya yang dapat kita tahu dari lirik lagu yang disampaikan oleh si penciptanya. The second is rhythm. Create the mood. Jadi rhythm di sini atau irama itu adalah yang menciptakan mood kita. Kalau kita moodnya galau dan mendengarkan lagu yang bermelo-melo, pasti kalian akan terbawa suasana. Jadi hati kalian itu tambah sedih. Apalagi kalau kalian sedang bahagia, kemudian kalian itu menyanyikan atau mendengarkan lagu yang bahagia, pasti kalian akan ikut merasa bahagia juga dengan mendengarkan lagu tersebut. And the last is figurative speech to make the lyric more interesting. Nah, di sini yang dimaksud dengan figurative speech itu adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan kan biasanya digunakan untuk memperindah sebuah lagu agar lebih tertarik atau menarik si pendengar untuk mendengarkan lagu tersebut. Nah, di sini kalian bisa membacanya ya. Dan this is the last material today. We can conclude for our teaching learning today. And the summary is songs are aimed at entertaining the listener. However, they are also the artist's medium for expressing their feeling. Sometimes moral value are hidden in the lyric. And the second is songs are written in the some part. The first is verse, and then refrain or chorus, and the last is coda. And the last song consists of imagery, rhythm, and figure of speech. And this, I hope you could understand with the short explanation from me. And the last, you have to do the task about comparison. Read both of the song, then analyze them. The song is the title "On My Way" by Alan Walker, Sabrina Carpenter, and Foruko. And lagu bahasa Indonesianya "Cinta Luar Biasa" by
drawing. Jadi kalian diberikan tugas yang pertama membandingkan antara lagu bahasa Inggris dengan lagu bahasa Indonesia. Jadi kalian harus menganalisis mana sih yang termasuk dengan song title, verse yang pertama, verse yang kedua, chorus or outro. Outro or coda itu optional ya. Biasanya di setiap lagu atau tidak semua lagu itu memiliki coda. That's all for today, and don't forget to always using your mask and washing your hand. Thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.